Berawal dari 4 benih kelapa sawit yang diperkenalkan pada tahun 1848, industri kelapa sawit Indonesia terus berkembang hingga menjadi penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Keberadaan lembaga riset yang fokus pada penelitian kelapa sawit turut berkontribusi terhadap pesatnya perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS adalah lembaga penelitian yang fokus melaksanakan kegiatan penelitian dan pelayanan untuk komoditas kelapa sawit. Cikal bakal PPKS bermula dari dibentuknya Lembaga Penelitian APA, Algemene Proefstation der Afros. Berikut penjelasan dari Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Bapak Dr. Edwin Syahputra Lubis. Keberadaan Pusat Penelitian Kelapa Sawit sejak 1916 memang didirikan tidak hanya untuk melayani pemerintah saja, tetapi untuk melayani seluruh stakeholder kelapa sawit. Kami sangat berbahagia bahwa PPKS berperan serta terhadap komoditi kelapa sawit yang berkontribusi besar bagi negara dalam bentuk devisa, pajak, lapangan kerja, pengembangan wilayah, dan lingkungan. Peranan besar dari PPKS pada industri kelapa sawit adalah bahwa teknologi yang dihasilkan PPKS dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemajuan kelapa sawit tidak hanya sektor di hulu, tetapi juga di sektor hilir, serta sumbangsih terhadap kebijakan pemerintah. Di sektor hulu, kami sangat berperan dalam menghasilkan benih unggul yang dapat meningkatkan produktivitas kelapa sawit Indonesia. Kami sebagai pelopor bagi pengembangan perkebunan rakyat melalui program sawit untuk rakyat atau yang biasa kami sebut Pro-Witra, yang merupakan program sosialisasi bahan tanaman dan kultur teknis serta mempermudah akses bagi pengembangan perkebunan rakyat dalam upaya peningkatan produksi. Di sisi hilir, teknologi kami banyak oleh stakeholder, baik teknologi pengolahan minyak sawit, pendukung industri hilir kelapa sawit, dan industri bioenergi, yaitu baik biodiesel maupun produk lainnya seperti biogas, pemanfaatan biomasa sawit untuk energi, dan dari sisi lingkungan, kami menghasilkan teknologi yang ramah lingkungan, baik pengolahan dan pemanfaatan limbah, paket teknologi best management practice, berbasis lingkungan, serta di samping itu banyak usulan-usulan dari PPKS dijadikan kebijakan pemerintah dalam pengembangan kelapa sawit. Dan peranan akhir-akhir ini yang berkesan bahwa PPKS berperan besar dalam mendukung program peremajaan sawit rakyat atau yang biasa disebut dengan PSR. Namun di sisi lainnya, keberadaan status kelembagaan PPKS sempat terombang-ambing dalam ketidakpastian akibat keberadaan pengelolaan aset pemerintah. Hal ini tentunya berdampak pada kecepatan dan kelincahan PPKS dalam merespon stakeholder kelapa sawit di Indonesia. Alhamdulillah, saat ini kami sudah memiliki status yang jelas, yaitu di bawah PT Riset Perkebunan Nusantara atau yang biasa disebut PTRPN, yang merupakan anak perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara 3. Di samping itu, dari sisi lain, sebagai lembaga penelitian, kami mempunyai tantangan, yaitu kami harus mencari dana sendiri untuk melakukan riset dan kegiatan operasional kami untuk komoditi yang berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Pada momen perayaan HUT ke-106 ini, PPKS mendukung selarasnya core values BUMN, yaitu akhlak, di mana amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan values PPKS yaitu AYOPRI, yaitu inovatif, objektif, profesional, reliable, dan integritas. Saat ini kecambah yang diproduksi ada 5 grup varietas, yaitu Dampi, SP540, Yangambi, Langkat, dan 540NG. Di antara semua varietas yang diproduksi PPKS, semuanya memenuhi ketentuan SNI benih kelapa sawit dan disertifikasi oleh TUF untuk jaminan sistem manajemen mutunya. Setiap varietas memiliki karakter spesifik yang membuatnya cocok untuk kondisi tertentu. Misalnya DP540NG yang memiliki ketahanan terhadap Ganoderma yang cocok untuk daerah endemik Ganoderma. Dan kemudian DP PPKS 239 dari grup varietas Yangambi memiliki rendemen CPO dan PKU yang tinggi. Dan ada juga varietas Dampi yang memiliki tandan besar atau pertumbuhan meninggi yang lambat. Meskipun setiap varietas memiliki karakter yang spesifik
Namun semuanya memiliki produksi tinggi dan daya adaptasi yang relatif baik pada berbagai kondisi lahan. Penelitian dan pengembangan kecambah kelapa sawit dilakukan peneliti PPKS di berbagai lokasi tergantung tujuan penelitian, yaitu di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan, dan lain-lain. Pada dasarnya jumlah personil yang terlibat dalam penelitian sangat fleksibel, tergantung desain percobaan, jumlah penelitian yang sedang berlangsung, serta tingkat kesulitan teknis pengerjaannya. Secara umum saat ini personil yang terlibat dalam penelitian lebih dari 100 orang yang terdiri dari peneliti dan teknisi. Adapun usaha atau upaya PPKS untuk memberantas benih palsu, yaitu ada beberapa cara. Yang pertama tentunya sosialisasi. Kemudian tentunya mendekatkan diri ke konsumen, yaitu secara penjualan secara offline dengan membuat pembibitan di berbagai tempat seperti di kebun Bukit Sentang, Pancur, Dalu-Dalu, Sejambu, dan lain-lain. Kemudian untuk memudahkan konsumen untuk mendapatkan bahan tanaman secara mudah dan aman, PPKS juga telah memberlakukan penjualan secara online yang dapat diakses melalui smartphone, yaitu dengan nama aplikasi MySawit, dan juga dapat di website yaitu www.mysawit.id. Bibit kelapa sawit yang dipesan secara online kemudian akan dikirim atau diambil dari kebun PPKS terdekat. Tentunya selain itu, untuk memberantas penggunaan bibit palsu atau kecambah palsu, PPKS telah melakukan edukasi kepada stakeholder secara online maupun offline. Edukasi online dilakukan melalui webinar yang terdiri dari berbagai rangkaian acara seperti klinik sawit, bincang pakar, sawit care, dan e-training. Sedangkan edukasi dan penjualan secara offline melakukan kegiatan yang dinamakan dengan Pro Witra atau program sawit rakyat, Pro Pakar atau program penyaluran benih kelapa sawit untuk penangkar, dan Pro Mitra, program intensifikasi sawit bersama mitra. PPKS untuk mendukung kesejahteraan petani rakyat dan mendukung percepatan program PSR, PPKS telah melakukan berbagai upaya, seperti penyediaan bibit unggul melalui kebun pembibitan milik PPKS, serta penjualan bibit melalui penangkar dan mitra. Kebun pembibitan PPKS sebanyak 20 lokasi, 8 diantaranya berada di Sumatera Utara, 5 di Riau, 2 di Jambi, 2 di Sumatera Selatan, 1 di Kalimantan Barat, dan 1 di Kalimantan Selatan. Serta total mitra penangkar PPKS dari tahun 2019 sampai 2020 sebanyak 65 penangkar yang tersebar di 14 provinsi. Kedepannya, ada beberapa riset strategis yang berbasis kelapa sawit yang akan dikembangkan oleh PPKS dengan tujuan melakukan peningkatan produksi, hilirisasi produk, dan menghadapi kampanye negatif sawit Indonesia. Semoga pendampingan penguatan petani sawit swadaya dan kelembagaan petani swadaya dapat menjadi pemeran utama dalam produksi dan pengembangan kebun yang berkelanjutan. PPKS akan terus melakukan pendampingan, kunjungan, edukasi ke kebun-kebun milik petani swadaya demi terwujudnya sawit Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Dalam perjalanannya, PPKS telah berkontribusi dalam mendukung industri kelapa sawit di Indonesia melalui pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang mencakup perakitan varietas unggul kelapa sawit. Gaya hidup baru dengan protokol kesehatan. Gunakan masker. Gunakan pelindung wajah. Selalu mencuci tangan. Gunakan hand sanitizer. Hindari keramaian. Istirahat yang cukup. Gunakan perlengkapan ibadah pribadi. Gunakan perlengkapan makan pribadi. Selalu menjaga jarak. Olahraga teratur. Suplemen dan vitamin persembahan TV1 tetap menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan Anda. Disiplin 3M akan membantu mencegah penularan virus COVID-19. Menggunakan masker ketika keluar rumah, terlebih dalam kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter. Bersatu melawan Corona.
Perkebunan kelapa sawit tetap menjadi andalan bisnis bagi PT Perkebunan Nusantara III Persero Holding. Dari 1,1 juta hektar lahan yang dimiliki badan usaha milik negara di bidang perkebunan ini, sebanyak 800.000 diantaranya merupakan perkebunan kelapa sawit. Kalau kita bicara kelapa sawit di Indonesia, maka tidak bisa lepas dari peran PPKS. Bahwa pembangunan plasma sawit akhir tahun 70-an dan awal tahun 80-an itu dibidani oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit, di mana bersama dengan PT PN Group ketika itu pemerintah menugaskan PT PN untuk membuka perkebunan kelapa sawit rakyat, membangun kemakmuran rakyat di daerah-daerah non-tradisional yaitu di Sumatera bagian timur dari mulai Riau, Jambi, dan seterusnya sampai Kalimantan dan Sulawesi. Maka menjadi penting bagi Perkebunan Nusantara melalui Pusat Penelitian Kelapa Sawit untuk membantu pemerintah, membantu petani-petani kita mengembalikan kesejahteraan mereka dengan melakukan peremajaan sawit dengan bibit yang unggul, yaitu bibit-bibit yang dihasilkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Dengan platform MySawit, PPKS siap mendukung rakyat Indonesia, siap mendukung seluruh petani sawit Indonesia untuk membantu memberikan dukungan bibit-bibit yang tersertifikasi, bibit-bibit yang dijamin keunggulannya, dengan memberikan juga penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana menyiapkan bibit, bagaimana menanam kelapa sawit, bagaimana memelihara kelapa sawit, dan bagaimana memanen kelapa sawit yang benar, sehingga tujuan daripada peremajaan sawit rakyat itu sebagaimana pesan Bapak Presiden adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hendaknya Bapak Ibu menjalankan peremajaan ini dengan mengikuti pedoman-pedoman yang benar, bahwa meremajakan tanaman sawit harus memastikan satu, bibitnya harus bibit unggul, bibitnya harus bibit yang memiliki potensi tinggi dan itu dihasilkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Itu saja tidak cukup, tapi yang berikutnya Bapak Ibu harus pedomani, ikuti arahan, bimbingan, penyuluhan dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit sehingga apa yang diharapkan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan atau mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik akan bisa tercapai. Setelah resmi dikukuhkan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASindo) periode 2019 hingga 2024, Gulat Medali Emas Manurung bertekad melakukan transformasi untuk membangun kemandirian dan kesetaraan petani. Persoalan bibit palsu atau bibit yang tidak jelas asal-usulnya, yang dulunya persoalan yang ribet bagi petani, saat ini sudah sangat mudah diakses petani ke sumber produsen benih seperti PPKS Medan. Produsen benih ini aktif setiap bulan mengunjungi daerah sentra perkebunan kelapa sawit. Jika petani ada memesan kecambah, maka akan didata oleh PPKS Medan bekerja sama dengan APKASindo dan selanjutnya mendatangi sampai tingkat kecamatan domisili petani tersebut. PPKS Medan adalah kekhususan dalam riset sawit, singkat dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Jadi banyak sekali ya produk-produk mereka terkait dengan varietas sawit. Namun yang sekarang ini sedang ngetop dan banyak dipakai petani sawit adalah jenis 540. Jadi jenis 540 ini adalah varietas yang memang super hybrid yang hampir merata dipakai oleh seluruh petani sawit, terkhusus yang PSR dari Sabang sampai Merauke. Jadi ya cukup membantu kami, apalagi dengan adanya ProWitra, program sawit rakyat. Nah, tingkat produktivitas yang tinggi dan lebih cepat panen adalah salah satu penarik bagi petani sawit, terkhusus yang ikut PSR. Nah, itu dia. Jadi memang PPKS sangat membantu kami dalam meningkatkan produktivitas petani sawit, terkhusus yang PSR. Ya, benar. Jadi itu ditanam Pak Jokowi Mei 2018 dan dipanen oleh Pak Wakil Presiden yaitu bulan Oktober 2021. Jadi Presiden menanam, Pak Amin yang memanen. Nah, jadi produktivitasnya ini kan cukup baik ya. Cukup baik, sangat sempurna. Umur 28 bulan dia sudah berbuah pasir
dan belum sampai 3 tahun dia sudah panen ekonomis. Saat ini panen mereka atau umurnya adalah umur 3,5 tahun persisnya, sudah menghasilkan rata-rata itu 2,4 sampai 2,5 per kapling. Artinya produktivitasnya sudah di atas rata-rata ya. Yang ini yang kita harapkan, program yang dipakai ini adalah program yang sifatnya percepatan PSR, peningkatan produktivitas, dan kesetaraan produksi petani sawit dengan korporasi. Presiden menanam, Pak Amin memanen. Ya, baik. Nah, hasil diskusi kami dengan PPKS Medan, bahwa diketahui 80% kecambah yang mereka hasilkan, kecambah ini yang akan jadi bibit ya, 80% kecambah yang mereka hasilkan, itu yang membelinya petani sawit. Luar biasa kan? Nah, ini menggambarkan petani sawit sudah memahami bahwa menggunakan bibit-bibit hibrid akan memberikan tingkat kesejahteraan 2-3 kali lipat. Memang Apkasindo sudah bekerjasama dengan beberapa produsen kecambah, tetapi PPKS Medan adalah memang yang terdahulu dan pertama merangkul dan saling merangkul dengan petani sawit gitu. Himbauan tentunya bahwa petani sawit Indonesia harus cerdas dalam bertani usaha tani sawit. Cerdas itu adalah cerdas memilih bibit dan cerdas mengelola lahannya. Bibit ataupun bahan tanaman yang ada saat ini sudah tersedia cukup banyak ya. Salah satunya PPKS Medan. Nah, kelebihan PPKS Medan ini, dia ada di mana-mana dan dia bisa dipesan langsung antar. Jadi seperti di Riau, Kalimantan itu ada rutinitas daripada tim program sawit rakyat yang mengantar pesanan kecambah. Kalau zaman dulu kan 10 tahun lalu kan ribet sekali ya beli kecambah sawit. Sekarang petani sawit beli 100 kecambah saja dilayani sama PPKS Medan. Nah, jadi saya menghimbau semua petani sawit, tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan bibit-bibit hibrid. Bibit-bibit yang jelas asal-usulnya, seperti dari PPKS Medan yang sudah terbukti. Dan Pak Presiden sudah menanam di semua provinsi sawit melalui program PSR. Ayo teman-teman, jangan ragu untuk menanam bibit yang hibrid. Ya, harapannya tentu dengan menanam bibit dari PPKS Medan yang kami tanam saat ini adalah varietas 540 ya, adalah produktivitasnya itu meningkat rata-rata 3,5 ton sampai 3,8 ton per hektar per bulan. Nah, tentu harapan selanjutnya adalah rendemen. Nah, rendemen yang selama ini perkebunan rakyat kan ya sekitar 3,2 ton CPO per hektar ya. Tetapi dengan adanya ini tentu bisa mencapai 5-6 ton CPO per hektar per tahun. Tentu ini akan saling berhubungan dengan harga TBS kami. Nah, menanam bibit yang hibrid tentu harapan kami juga mendapatkan penghasilan yang hibrid juga. Nah, ini yang paling penting saya sampaikan. Berkebun sawit itu tidak hanya menanam, tetapi memanen. Ketika memanen kita mendapatkan hasil. Hasil yang kita harapkan adalah hibrid untuk ekonomi petani sawit. Jadi sawit ini ada 3 aspek yang selalu kami buat indikator, adalah aspek ekologis, ekonomi, dan sosial. Nah, dalam konteks ini, aspek yang sudah kami uji tingkat keberlanjutannya adalah ketiga-tiganya sudah masuk sustain. Nah, aspek ekonomi, jelas. Kalau dulunya petani punya 10 hektar, pendapatannya paling 4 juta per bulan dari 10 hektar. Sekarang dengan 4 hektar, dia sudah setara dengan mempunyai kebun 10 hektar. Artinya apa? Kita tidak perlu menambah luas, cukup dengan luas yang ada, tetapi dengan menggunakan produktivitas tinggi dari bibit-bibit yang cukup baik. Nah, aspek sosialnya tentu ya, kalau ekonomi di daerah berputar, bergeliat, tentu multiplier efeknya yang setelah diuji dari aspek keberlanjutannya, bahwa sosial daripada kelapa sawit ini jauh melebihi daripada aspek ekonomi dan aspek ekologinya. Sosial dalam artian manfaat ekonomi lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Nah, sosial ini bisa dalam bentuk belanja sehari-hari, aktivitas daripada di desa, perkampungan yang telah tumbuh menjadi desa maju, desa mandiri. Itulah sawit yang sudah mengubah beberapa daerah-daerah tertinggal menjadi daerah maju. Ya, kita berharap ya PPKS Medan setelah menjual kecambah ataupun bibit, tentu yang kami tahu selama ini selalu rutin melakukan kunjungan ke lapangan, melihat apa permasalahan yang ada di masyarakat. Tentu ini berhubungan dengan industri. Industri daripada kelapa sawit itu tentu bahan bakunya adalah TBS. TBS itu adalah 42% dari seluruh CPO Indonesia itu berasal dari TBS petani.
Jika TBS petani meningkat di atas daripada 2,5 ton rata-rata per hektar per bulan dengan rendemen di atas 5 rendemennya itu di atas 5 ton per hektar per tahun, tentu industri akan menggeliat. Multiplier efeknya adalah ekonomi melalui pajak negara, BK, dan pungutan ekspor. Ini akan kembali dalam menggeliatkan roda perekonomian Indonesia. Itu pasti. Petani tidak akan pernah sejahtera kalau produktivitas tanamannya di bawah 1 ton. Nah, oleh karena itu, himbauan daripada Presiden Jokowi untuk ikut kita mereplanting kebun kita dengan satu konsep adalah intensifikasi. Dengan tidak menambah luas lahan, dengan menggunakan bibit-bibit hibrid, maka produktivitas bisa meningkat dari yang sebelumnya. Gaya hidup baru dengan protokol kesehatan. Gunakan masker. Gunakan pelindung wajah. Selalu mencuci tangan. Gunakan hand sanitizer. Hindari keramaian. Istirahat yang cukup. Gunakan perlengkapan ibadah pribadi. Gunakan perlengkapan makan pribadi. Selalu menjaga jarak. Olahraga teratur. Suplemen dan vitamin persembahan TV One tetap menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan Anda. Disiplin 3M akan membantu mencegah penularan virus COVID-19. Menggunakan masker ketika keluar rumah, terlebih dalam kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter. Bersatu melawan Corona. Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS mulai mengembangkan bibit kelapa sawit anti Ganoderma sejak 2 tahun terakhir. Hal ini untuk membantu para petani, khususnya petani kelapa sawit, untuk melindungi tanamannya dari serangan jamur Ganoderma. Berikut penjelasan dari petani kelapa sawit yang menggunakan bibit PPKS Medan. Alhamdulillah kami dari bekerja sama dari KUD Subur Makmur dengan Aquasindo mendapatkan bibit DKLP 540 dari PPKS Medan. Sebetulnya kalau diarahkan ada yang mengarahkan dari pihak perkebunan, kami mengacu dari penyampaian ataupun pengarahan dari pihak perkebunan untuk ada jadwal perawatan dari mulai penanaman sampai dengan pemupukan, perawatan, hama, dan sebagainya. Itu sudah ada panduan dari pihak Dinas Perkebunan Rokan Hilir. Hasilnya alhamdulillah untuk kami pribadi semenjak umur 24 bulan sudah bisa menghasilkan kurang lebih 2 ton per bulan. Nah, 2 hektar bisa menghasilkan 2 ton per bulan. Pada masa tanam 24 bulan produksi. Kebetulan kami kan udah satu wadah dengan KUD Subur Makmur. KUD Subur Makmur ini kebetulan bekerjasama dengan Aquasindo untuk mencari bibit yang bagus, karena kalau bisa kan petani jangan kecewa, dari pihak KUD pun tidak kecewa, dari pihak Dinas Perkebunan juga tidak kecewa. Jadi masyarakat kan yang dikejarkan hasil dengan harga yang kedepannya akan lebih baik lagi. Kalau kita memakai bibit yang biasa, bibit abal-abal, nanti harga kita tidak sesuai. Nah, jadi kalau pakai bibit PPKS yang kita dapat dari Subur Makmur ini, dari KUD bersama dengan Aquasindo, alhamdulillah di PPKS Medan dengan bibit 540 Simalungun, mudah-mudahan petani kita khususnya untuk Subur Makmur dan petani lainnya yang memakai bibit tersebut mudah-mudahan dapat menikmati hasil yang sesuai diharapkan.
oleh pemerintah. Iya, dari mulai chipping, luku, lobang, tanam, semua ada diarahkan dari pihak PPKS Medan sampai produksi. Enggak, tetap ada arahan setiap 6 bulan sekali, 6 semester dia tetap kontrol mengikuti perkembangan hasil dari bibit mereka. Hasilnya alhamdulillah udah memuaskan lah, dan lumayan. Ya alhamdulillah untuk tahap yang kedua ini semua mengikuti yang jejak yang sudah KUD Subur Makmur ditanam. Yang alhamdulillah yang tahap berikutnya petani tetangga kita sendiri ikut serta untuk program ini. Harapan saya kepada seluruh petani sawit seluruh Indonesia, jangan ragu dan jangan takut kepada program pemerintah, karena program PSR betul-betul dirasakan oleh masyarakat, sangat membantu kepada masyarakat khususnya petani sawit Indonesia dan dapat membantu perekonomian sekitar daripada program PSR tersebut. Dan mudah-mudahan dengan program ini Bapak Jokowi dapat berkelanjutan, kalau bisa sampai dengan anak cucu kita ada program seperti ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan program Bapak Jokowi ini dapat berlanjut. Sukses PSR KUD Subur Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, bekerja sama dengan Apkasindo, Dinas Perkebunan Rokan Hilir, Dinas Perkebunan Riau, dan Dinas Perkebunan Pusat, dan PPKS Medan. Sukses PSR Indonesia. Terima kasih Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. PPKS memiliki tugas utama melakukan penelitian dan pengembangan di berbagai aspek industri kelapa sawit dan menyalurkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk pelayanan produk dan jasa kepada pengguna, baik kepada perkebunan rakyat, perkebunan negara, dan perkebunan swasta. Visi PPKS adalah menjadi pusat keunggulan atau Center of Excellence di bidang perkelapa sawitan. Lingkup kegiatan penelitian di PPKS mencakup pemuliaan dan bioteknologi, proteksi tanaman, tanah dan agronomi, pengolahan hasil dan mutu, rekayasa teknologi dan pengelolaan lingkungan, serta sosiotekno-ekonomi. Dalam kancah persaingan industri minyak nabati global, PPKS berkomitmen untuk berkontribusi dalam memajukan industri kelapa sawit di Indonesia melalui berbagai inovasi, konsep pemikiran, dan pelayanan. PPKS siap melayani, mendidik, mendampingi untuk kelapa sawit Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan.